Nah, kemarin kita terakhir membahas mengenai si Anton ya, yang di perahu dayung itu. Saya akan lanjut ke soal nomor 4. Coba saya klik aja karena soalnya disalin lagi rasanya. Nah, soalnya nggak ada, jadi bolak-balik aja ya. Tolong nanti kalau antara teks dengan omongan saya ada delay, dikasih tahu ya. Ini lagi sariawan di lidah lagi ya. Nggak enak ngomongnya. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak. Jadi silinder sempurna ya. Kayak kalengnya Coca-Cola gitu. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak yang volumenya sebesar mungkin yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut. Kerucut yang tingginya A, jari-jari alasnya B. Jadi masalahnya sebagai berikut ini. Ada kerucut, tingginya A, jari-jari alasnya B. Ini konstanta ya. Anggap aja angka yang udah diketahui A dan B-nya. Nah, di dalamnya ditaruh tabung lingkaran tegak. Taruh sebuah tabung. Berapa ukuran tabung supaya bisa maksimum gitu ya? Gitu. Oke. Jadi ini saya tempatkan tabung lingkaran tegak. Tentunya agar volume tabung maksimum, haruslah pinggiran-pinggiran tabung ini menyentuh si kerucut ya. Kalau masih di dalam kerucut bisa diperbesar lagi. Oke, karena tadi tanyanya apa? Kita lihat lagi. Tentukan ukuran si tabung supaya volumenya maksimum sebesar mungkin. Nah, untuk itu maka saya akan ngitung volume tabungnya atau silindernya. Kita lihat, untuk itu saya notasikan jari-jari silinder dan tinggi silinder harus kita munculkan notasinya. Nah, saya namakan jari-jari silindernya R, tingginya H. Nah, ini tabungnya bisa macam-macam ya bentuknya. R dan H-nya bisa ubah-ubah. Coba saya akan crop dulu. Atau sorry, saya crop yang belum ada tabungnya. Saya perlu untuk gambar. Kita lihat di sini. Tabungnya bisa aja tabungnya tuh pendek gini. Pendek, ininya lebar itu ya. Ini simetri sih ya, harusnya simetri. Gitu, ini tabungnya bisa seperti itu. Bisa juga tabungnya tinggi, kurus. Kok nggak berubah warna? Nah, bisa aja tabungnya kayak gini. Gitu ya, tabungnya seperti itu. Nah, berapa ukuran jari-jari? Ini jari-jari tabung dan tinggi si tabung supaya volume tabungnya maksimum. Begitu. Oke, sekarang akan kita lihat pembahasannya. Jadi karena ditanya volume tabung supaya maksimum, ya saya hitung volume tabung. Kemudian nanti sisanya kayak kemarin, cari ukurannya supaya maksimum. Nah, ini saya misalkan jari-jari tabung ini, tinggi tabung ini. Oh ya, selama saya ngomong, kalau nggak ngerti langsung ya, langsung tanya, hidupin mic-nya kemudian tanya. Karena saya kan nggak lihat wajah kalian nih. Jadi kalau wajahnya murem gitu, semua nggak paham, saya juga nggak tahu. Gitu. Oke, ini R-nya mau dicari dan H-nya. Ingat, A, tinggi si kerucut, dan jari-jari kerucut itu konstanta A dan B-nya. Oke. Nah, saya hitung volume dari tabung adalah luas lingkaran ini dikalikan tingginya. Gitu ya. Pi R kuadrat H. Tolong kalau zoom-nya mati juga saya dikasih tahu lewat di miss call aja ya. Bentar.
Nah, oke, kita lihat ini. Kalau R-nya berubah, misalnya tabungnya tinggi di sini, R-nya kecil, tingginya juga berubah. Jadi R dan H ini adalah variabel dua-duanya. R-nya berubah, H-nya juga berubah. Nah, karena ada dua variabel bebas di sini, saya nggak bisa mencari titik maksimumnya. Harus salah satu dieliminasi dulu, supaya jadi fungsi dengan variabelnya tunggal. Salah satu R aja atau H aja. Oke, sebelum kita mengeliminasi salah satu variabel R atau H-nya, kita lihat dulu R-nya. Paling kecil berapa? Paling kecil R-nya 0. Ya, R-nya 0, berarti tabungnya yang mana? Kalau R-nya 0 ya, tabungnya ini aja garis putus-putus ini, yang tegak. Jari-jarinya 0, tingginya sama dengan A. Sama A ya. Paling gede berapa R-nya? R-nya paling gede ya, sama dengan jari-jari B ini. Tabungnya mana? Tabungnya cuma lingkaran alas ini aja. H-nya 0. Kalau R-nya sama dengan B, ya tabungnya hanya berupa keping lingkaran bawah ini. Keping lingkaran kerucut. Alasnya kerucut aja. Tapi ini ekstrimnya ini ya. Demikian juga H-nya. H-nya paling kecil 0, paling besar setinggi A. Nah, sekarang saya mau mengeliminasi R atau H-nya. Saya cari hubungan R dan H. Perhatikan segitiga ini yang saya kitari ini, kemudian ke sana. Ini ya. Segitiga itu R dibagi B sama dengan ini. Ini berapa ini? A dikurangi H ya. Yang ini nih, A kurangi H. Atau ini saya bisa nyoret kalau di sini. Yang ini nih ya. Nah, yang itu. Sama dengan itu dibagi seluruhnya. A. Oke, kita lihat. Oh ya, ini saya tuliskan dulu. Ini tingginya A kurang H. Maka R dibagi B sama dengan A kurang H dibagi A. Dari sini R-nya bisa saya nyatakan dalam H. Oke. Nah, ini saya gantikan ke sini R-nya dengan ini. R-nya diganti ini. Gitu. Ini disederhanakan aja. Nah, sekarang volume hanya fungsi dari H saja. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan cari berapa nilai H-nya supaya volumenya maksimum. Nah, kembali kayak kemarin, kalau udah ada fungsi, udah ada batasannya ini ada ujung-ujungnya. Ya udah kita cari titik ujung ini 0 dan A. Kemudian kita cari titik stasioner dan singular. Titik stasioner diturunkan dulu. Kemudian ini kita buat menjadi 0. Ketemu ini kalau dihitung ya ini agak rumit deh. Enggak juga. Enggak juga. Ini kan udah terfaktor. Jadi H-nya sama dengan A atau H-nya sama dengan sepertiga A. Ya. H-nya yang dicarikan ya, H-nya. Kalau H-nya sama dengan A, udah nggak kita nyamakan lagi titik stasioner. Karena apa? Dia udah tercover sebagai titik ujung. H sama A, jadi udah nggak ditulis di sini. Titik stasionernya yang ini aja. Kalau ini 0, berarti H-nya sepertiga A. Oke. Titik singular mana? Ini turunannya selalu ada. Kita lihat, nggak mungkin nggak ada ini nilainya. Jadi, titik singular nggak ada. Oke, selanjutnya kita periksa. Ini ujung-ujung. Ini titik stasioner. Masukkan aja titik di sini. Misalkan berapa ya? Sini pilih. Ini A.
Ini bukan A ya. Sorry, salah ya. Ini berapa? 0 ya. 0 ini. Masa ini A per 3. Ini 0, ini A per 3. Jadi masukkan aja titik di sini. Misalkan berapa, pilih A per 6 gitu. A per 6. Sorry. Pilih A per 6, masukkan ke turunannya. Rumus ini akan diperoleh positif. Yang titik di sini akan diperoleh negatif. Dengan demikian, maka A per 3 adalah titik. Kita lihat nih, kalau plus turunannya, artinya fungsinya naik. Fungsi volumenya. Kemudian di sini, min, artinya kemudian turun. Jadi ini adalah maksimum lokal. Kalau ditanya ujung-ujungnya, ini nggak ditanya sih di sini. Ujungnya di sini, kita lihat dari kiri, dari 0 sampai A per 3, naik karena plus. Jadi di 0 titik minimum lokal ya. Karena grafiknya ini ke sana naik gitu. Nah, dari sini turun. Jadi titik kanannya juga minimum lokal. Sorry. Ini minimum lokal, ini minimum lokal, ini maksimum lokal. Oke. Karena cuma ada satu-satunya, dia menjadi maksimum global. Jadi supaya volume tabungnya maksimum, ya H-nya harus sepertiga A. R-nya berapa? R-nya tinggal dihitung. Tadi ada hubungannya. Ini. Hitung dari sini. Tentunya hasilnya memuat variabel A dan B ya. Meskipun ya itu ukuran si kerucut. Oke, sampai situ dulu saya mau bertanya. Yulia, paham tidak? Paham, Pak. Beneran pahamnya? Iya. Ratu Aulia, paham tidak? Kemana Ratu Aulia? Ratu Aulia. Nggak ada. Ada di chat nggak? Tolong kalau ada di chat saya kasih tahu ya. Misalkan izin ke toilet. Ratu Aulia kita catat dulu. Sini masukkan. Rakan ada nggak? Ada, Pak. Tadi kemana kamu? Tadi lepas headset sebentar, Pak. Oh, namanya pakai NIM ya? Udah saya ganti, Pak. Oh. Ratu Aulia mana? Nggak ada. Joy Awoy. Joy Awoy mana? Iya, Pak. Ada Joy Awoy? Ada, Pak. Paham juga Joy Awoy? Paham, Pak. Tasa Sikrila. Ya, Pak. Paham nggak? Nggak. Alhamdulillah paham, Pak. Oke. Saya lanjut dulu ya. Soal berikutnya. Mana ini? Oke. Halo, Ini. Pak. Iya, Pak. Ya? Kenapa? Halo, kenapa? Enggak, Pak. Udah. Oh, oke. Nah, kita baca soalnya dulu. Pagar setinggi H meter, ini pagarnya yang saya gambar hitam tegak ini, yang ada H-nya. Pagar setinggi H meter, berdiri sejajar sebuah gedung tinggi. Jadi ini ada gedung, pagarnya sejajar. Jadi ini yang merah tuh halamannya ya. Dari gedung ke pagar luar. Ke sini mungkin jalan atau tanah lah. Nah, jarak dari pagar ke gedung itu sejauh W. Konstanta ini ya. Tinggi pagar juga konstanta H. Tingginya ya tertentu, nggak berubah-ubah. Jaraknya juga ke gedung ya tertentu. Nah, kemudian kita pasang tangga ini.
pasang tangga supaya ujung bawahnya menyentuh tanah, ujung satunya lagi menyentuh dinding gedung. Anggap gedungnya rata, gitu ya. Nah, ini kita bisa macam-macam tangganya. Bisa saya pasang tangga yang lain. Misalkan tangganya, aduh ini ketutupan menu, bentar. Saya nggak bisa ngambil ini. Misalkan tangganya, kenapa ini nggak bisa diambil? Oh, annotate-nya hidup ya? Hah? Oke. Nah, misalkan tangganya bisa aja yang ini. Nah, bisa juga tangganya, anggap ini gedungnya tinggi sekali ya. Gedungnya pencakar langit. Bisa juga tangganya sekian. Nah, beda-beda tuh panjang tangganya. Nah, pertanyaannya, berapa ukuran tangga minimum supaya bisa nyentuh tanah dan nyentuh gedung? Gitu ya. Tingginya nggak penting, nyentuhnya di mana nggak penting. Pokoknya nyentuh gedung, ini nyentuh tanah. Kalau ini diketahui pagarnya tingginya H, jarak pagar ke gedung itu W, berapa ukuran tangga minimum? Sorry, mana ini? Ukuran tangga minimum supaya bisa digunakan seperti itu ya, seperti tadi. Oke, kita lihat. Nah, oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, tadi ini saya balik gambarnya karena di gambar balik kiri. Ini pagarnya yang hitam. Kemudian W ini jarak dari pagar ke gedung. Nah, kita misalkan panjang tangganya L. L-nya bisa macam-macam ya tadi. Tergantung posisi ini mau ditaruh di tanahnya di mana, dan ini juga bisa berubah-ubah. Pokoknya nempel gedung dan ini nempel tanah. Nah, untuk soal seperti ini ditanya berapa panjang tangga minimum. Jadi kita harus memunculkan fungsi panjang tangga. Jadi saya misalkan panjang tangganya L. Oke. Kita rumuskan fungsi si L ini. Fungsi dari apa? Kita lihat. Ya tentunya harus berhubungan dengan W dan H. Oke, kita ikuti aja dulu ya. Misalkan saya anggap ini A dan X adalah ruas garis pada gambar. Jadi ini menyentuh, ini pagar, ini menyentuh tanah si tangganya. Jarak ini saya misalkan X. Nggak harus X, apa aja ya, pokoknya simbol. Kemudian ini tingginya ini, ujung atasnya setinggi A, itu menyentuh gedung. Oke, saya mau merumuskan panjang L. Panjang L adalah, saya pakai perbandingan, segitiga ini, yang saya kitari ini. A dibagi A sama dengan apa? X dibanding X tambah W, betul? Oh, ini nanti deh, bawah dulu. Saya mau merumuskan dulu ini. Panjang L. Panjang L. Panjang L adalah, ini nanti ya, sebenarnya baiknya ini setelah yang ini. L itu adalah A kuadrat ditambah W ditambah X kuadrat. Pitagoras. Itu diakarkan. Itu panjangnya L. Nah, di sini kita lihat. Kalau X-nya berubah, digeser ini ujungnya. Pakai tangga yang lain, misalnya X-nya lebih pendek, ya A-nya nanti lebih tinggi. Jadi di sini saya punya dua variabel. Ada variabel X yang bisa berubah-ubah, ada variabel A yang bisa berubah-ubah. Kalau W-nya sih konstanta. Nah, kembali ini fungsinya variabelnya ada dua. Saya harus eliminasi. Harus dihilangkan A-nya atau X-nya. Nah, itu baru ke sini sebenarnya. Saya akan mencari hubungan
X dan A. Kita lihat ini, segitiga yang tadi. H dibagi A sama dengan X dibagi seluruhnya ini. X tambah W. Sehingga A-nya diperoleh sekian. Nah, saya gantikan A di sini dengan ini. Gitu. Sekarang kita lihat fungsi ini. W dan H itu konstanta. Semua konstanta yang ada W dan H-nya. Jadi ini variabelnya cuma X aja. Oke, saya udah dapat fungsinya. Dan X-nya tentunya harus lebih besar 0. Oke, saya punya L fungsi X, X-nya besar 0. Tinggal mencari maksimum supaya minimum ya. Pertanyaan soalnya. Ya udah kita cari titik ujung mana? Nggak ada titik ujungnya. Titik stasioner kita turunkan. Nah, ini karena rumit, saya hitung dulu pakai software namanya Maple. Kita harus bisa sih nurunkan manual ya. Tapi karena rumit, hitungannya saya pakai software. Pakai GeoGebra juga bisa. Pakai yang namanya Symbolab juga bisa. Banyak lah software yang bisa nurunin fungsi. Dari situ saya cari titik stasionernya. Stasioner itu yang turunannya 0. Berarti ini pembilangnya harus 0. Kembali ini rumit hitungannya. Ya udah percaya aja. Ketemu X-nya ini. Kemudian titik singular. Titik singular supaya turunannya nggak ada. Kita lihat yang di bawah akar selalu positif karena kuadrat ya. Dan nggak pernah 0. Karena W dan H-nya tertentu. Jadi berapapun X-nya ini nggak 0. Yang mungkin menyebabkan 0 di sini. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 menjadi 0 pangkat 3. Tapi X sama dengan 0 kan nggak masuk. Ini. Tadi batasannya X-nya harus lebih besar 0. Jadi X sama dengan 0 memang turunannya nggak ada. Tapi tidak dimasukkan sebagai titik singular. Karena 0 tidak termasuk di daerah definisinya. Oke, tinggal periksa tanda. Agak susah ya. Ini titik ini. Kemudian periksa tanda. Ya percaya aja udah kalau di ujian nggak akan lah angkanya kayak gini. Dari sini kita lihat fungsinya. Dari kiri, dari 0 sampai X1 dia menurun. Kemudian fungsinya naik. Dengan demikian titik 0, titik maksimum lokal. Titik yang paling kanan, oh nggak ada ini, kanannya nggak ada batasnya. Paling kanan, oh 0 juga nggak masuk ya. 0-nya nggak masuk, sorry. 0-nya nggak boleh disebut titik maksimum lokal, nggak boleh, meskipun turun gitu. Jadi cuma ada satu titik ini aja, kita lihat nih turun, kemudian naik. Berarti ini X1 titik minimum lokal. Dia menjadi minimum global, karena cuma satu-satunya. Nah, udah dapat X ya, maka kita bisa ngitung panjang tangganya. Panjang tangga minimum, tinggal X-nya, di sini aja persamaan yang hanya ada X-nya, ganti dengan ini. Ya, ngitungnya, biarin aja. Gak kerumit. Oke, saya lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan, bilang ya. Satu lagi saya akan bahas yang ini. Coba. Nggak usah dari sini aja. Coba saya mau cek dulu. Ratu Aulia mana? Ya, Pak. Kamu Ya, tadi kemana? dari toilet, Kabur. Pak. Maaf. Oh, tulis di chat ya kalau ke toilet. Ya, Pak. Udah saya chat ke Pak. Ya, tolong temennya kalau pas saya manggil, bilangin ada di chat gitu, ada izin. Kalau enggak kan saya nggak tahu. Sambil ngajar baca chat, kadang-kadang
Jadi bingung. Oke, ini masalahnya gini. Ada secari kertas, bentuknya persegi panjang ini. Ini lebarnya, kemudian ke sini panjangnya ke bawah. Panjangnya terus aja, anggap kertas ini panjang sekali ya. Jadi ada kertas lebarnya A. A-nya konstanta. Nah, kemudian ujung sini saya lipat jatuh di pinggir kanan ini. Dilipat gitu ya, yang ini dilipat ke sini. Nah, jadi intinya titik yang di sini pengen jatuh di batas kanan dari kertas tersebut. Kemudian ini jarak ini saya sebut X. Jadi ini titik C awalnya di sini ya. Titik C dilipat kertasnya jadi ke sini. Nah, ini jaraknya X. Paling kecil X-nya berapa? X-nya 0 bisa nggak? Kalau X-nya 0, nggak mungkin titik di sini ngelipat ke sini. Paling kecil kalau X-nya setengah A. Di mana titik ini dilipat menjadi titik D. Gitu ya. Atau saya ilustrasikan dulu. Ini. Paling kecil 0. Kenapa? Kalau ini kertasnya, kertas awal, ini selebar A. Kalau saya lipat ini menjadi di sini, ya ini, gitu, dia menjadi ini. Kalau ini titik C, C-nya jadi di sini ya. Ini tadi titik apa? Lupa. Titik D. Nah, ini dilipat. Di sini dilipatnya yang saya garis patah-patah ini. Maka C-nya menjadi ada di sini. Nah, dalam hal ini nih berarti persis setengah X ya. Setengah A, sorry. Bisa juga dilipatnya C-nya sampai habis. Jadi C-nya sepanjang X. Bukan C-nya. Jarak X-nya sama dengan lebar kertas. Jadi yang ekstrim satu lagi itu kalau kita lipatnya gini. Ini kertas mula-mula. Ini sejauh A. Ini C. Ini D. Saya lipat C-nya ekstrim. Sepanjang CD ini X-nya. Jadi dia menjadi kertasnya. Bagaimana jadinya? Gambarnya saya nggak bisa. Bentar. Salah. Dilipat menjadi ininya di sini. Gitu ya. Yang ini jadi di sini. Ini habis semua. Jadi gambarnya gitu tuh. Yang ada di sini dilipat jadi yang di bawah. Yang di sini dilipat seluruhnya bawah. Jadi X-nya sama dengan A, lebar kertas. Jadi yang di sini C-nya habis ke sini. Dengan demikian, ini X-nya, ya ini juga X-nya. Panjang ini sama dengan panjang ini. Oke, moga-moga terbayang yang saya maksudkan. Nah, pertanyaannya harus berapa ukuran X-nya ini supaya luas BCD maksimum. BCD ini maksimum. Kalau saya lipat seperti yang gambar di atas, ini setengah X-nya setengah A, BCD-nya mana? BCD-nya nggak ada, 0 ya. Kalau setengah A. Karena titik C jadi di sini, jadi di posisi D. Jadi ini BCD itu yang ini nggak ada. Titik aja 0. Nah, saya akan cari. Coba kita lihat. Oke. Karena pertanyaan soalnya itu mencari X supaya segitiga BCD maksimum, ya kita rumuskan luas segitiga BCD dalam variabel X tentunya. Oke.
luas BCD sama dengan BD kali CD dibagi 2. Setengah alas kali tinggi. BD panjangnya berapa? A kurangi X, betul? Ini A seluruhnya, ini dilipatnya X. Jadi A kurang X. Sebentar, kecepatan. BD A kurang X. Ini BC, saya tahu BC sama dengan X. Kenapa? Ya ini kan, ini yang dilipatkan ini. Tadinya C-nya di situ ya. Oke, jadi BC sama dengan X. Dengan demikian saya bisa ngitung CD. Tinggi segitiga. CD kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi BD kuadrat. Oke? Nah, dari situ saya rumuskan luas segitiga BCD yang mau dimaksimumkan tadi. Luas sama dengan ini BD tadi dikali ini CD dibagi 2. Setengah alas kali tinggi. Dan yang tadi saya jelaskan di sini, batasan X-nya paling kecil setengah A, paling gede sama dengan A. Gitu ya. Balik lagi. Jadi ini. Udah, kalau udah tahu ini, supaya maksimum, ya tinggal standar aja. Cuma ini angka-angkanya nggak bagus ya. Ada akar kali ini fungsi linear. Oke. Tapi kita cari aja. Pak, Titik ujung jelas. Halo, ada yang tanya? izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Itu setengah A sama A-nya tetap ikut, Pak. Ikut. Kalau dia setengah A, ini luasnya 0, cuma titik aja kan ya. Tapi kan fisiknya tetap ada. Tapi nanti kalau supaya maksimum, kalau kita hitung, pasti nggak akan ketemu di ujung. Karena kalau setengah A, luas ininya 0. Kalau A ini langsung ke sini, ininya jadi garis aja. Juga luasnya akan 0. Jadi nggak mungkin ketemu maksimum di titik ujung. Dari fisiknya aja. Jadi perumusannya ikut. Karena boleh kan? Boleh. Kalau setengah A, mana BCD-nya? Ya titik aja. Nggak ada itu ininya. Begitu ya. Oke, ini titik ujung. Kemudian turunkan. Ini saya turunkan pakai GeoGebra aja susah. Kalau pakai manual, panjang. Dapatnya ini. Titik stasioner kalau ininya 0. Turunannya 0 berarti pembilang 0. 2A min 3X 0. X-nya sama dengan ini. Saya kasih indeks ya supaya ini titik ke-1, titik kedua, ini titik ketiga. Kemudian titik singular kalau turunannya nggak ada. Yaitu kalau X-nya berapa? X-nya setengah A ya. Jadi 2X min A 0, X-nya setengah A. Tapi X setengah A udah tercover sebagai titik ujung. Jadi nggak dimasukkan titik singular. Oke, periksa tanda. X1 ini setengah A, X2 ini A, X3 ini 2/3A. Nah, ambil titik di sini. Coba ini saya labelin dulu. Ini titik A, ini berapa? Setengah A. Yang kanannya A, ini 2/3A. Gitu? Nah, untuk periksa titiknya ambil aja di sini berapa yang di antara setengah sama 2/3. Setengah itu 3/6, 2/3 itu 4/6. Ya, titik di tengahnya ambil aja tengah-tengahnya yaitu berapa? 3,5/6 ya. 3,5/6 kan di antaranya. 3,5/6 itu berarti berapa? 7/2 dibagi 6, 7/12. Di sini titik 7/12. Di antara setengah A dan 2/3A. Masukkan ke sini, periksa.
dia didapat positif gitu ya. Percaya aja lah periksa tandanya. Kalau di ujian nggak, saya pikir nggak akan keluar lah angka yang rumit-rumit gini. Oke. Nah, dari sini kita simpulkan fungsinya tadinya naik, kemudian turun. Berarti di kiri adalah yang X1, ini naik, ini minimum lokal. Naik. Kemudian turun. Yang kanannya juga minimum lokal. Yang tengah ini maksimum lokal karena naik kemudian turun. Gitu ya. Oke. Sebentar. Udah ini nih. Titik minimum maksimum lokal ini. Dia karena cuma satu-satunya menjadi maksimum global. Gitu ya. Jadi X-nya harus 2/3A. Nah, yang B ini saya nggak akan buka. Kalian cari sendiri pertanyaan B sama C. Ini ada pertanyaan ini dan ini. Sama aja prinsipnya kayak tadi. Ya tentukan luas segitiga ABC-nya gitu. Mana ABC? Nyatakan dalam X nanti. Panjang set ya nanti nyatakan dalam X. Kemudian sama aja nanti mencari titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda turunannya. Oke, itu. Yang ini saya lewat juga. Saya akan pindah pasal. Ya, saya akan pindah pasal mengenai asimtot miring. Bentar. Capek ngomong. Pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Bersamaan dengan azan asar di saya. Nah. Pusing. Pause dulu. Nanti ya nunggu testing dulu apakah suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah, berikutnya saya akan membahas asimtot miring. Sebenarnya asimtot miring ini nggak ikut bahan, tapi saya tambahkan karena fungsi yang kita bahas dari depan itu ada satu fungsi yang dibahas terus, kemonotonannya, maksimum minimum lokal, kemudian kecekungannya itu mau kita gambar grafiknya dan memerlukan konsep asimtot miring gitu ya. Nah, apa yang dimaksud asimtot miring? Asimtot miring itu tak lain adalah garis miring. Jadi berbentuk ini, Y sama AX tambah B. Tapi A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, menjadi Y sama dengan B, Y sama dengan B, maka garis mendatar. Nanti dia jadi asimtot datar kalau A-nya 0. Nah, di sini Y sama AX tambah B, A-nya nggak 0. Jadi dia berupa garis yang nggak mendatar, juga nggak tegak. Disebut asimtot miring, garis ini yang hijau, bila memenuhi salah satu kondisi berikut. Yaitu kalau grafik fungsinya, ini yang merah grafik fungsinya, untuk X membesar terus ke kanan, praktis nilai Y dari si fungsi merah akan mendekati yang garis hijau. Jadi nilai Y-nya hampir bersamaan. Hampir berimpit itu berarti Y dari garis hijau dengan Y dari garis merah, dari kurva merah, praktis kalau X yang menuju tak hingga ke kanan terus, praktis sama. Jadi di sini definisinya ini. Ini adalah grafik yang merah. Ini adalah grafik yang hijau. Y sama AX tambah B. Nah, grafik merah dikurangi grafik hijau, praktis kalau X-nya ke kanan terus, limitnya 0. Seolah-olah berimpit gitu ya. Nah, maka garis ini disebut asimtot miring.
Y sama dengan ini. Hal yang sama untuk X mendekati min tak hingga. Kalau X mendekati min tak hingga berarti ke kiri terus. Nah, si grafik merah mendekati garis lurus enggak? Kalau mendekati garis ini berarti Y dari si fungsi yang merah dikurangi Y dari garis yang biru, praktis dia 0. Belum tentu ya terjadi ya. Asimtot miring itu belum tentu ada. Contohnya apa? Y sama dengan X kuadrat. Kalau ke kanan terus, X kuadrat tuh melengkung terus dan membesar terus. Jadi nggak mendekati garis lurus manapun gitu. Nah, sekarang bagaimana menentukan garis asimtot miring ini? Mendapatkannya. Coba, ini akan saya tulis ya. Untuk ada dua, yang ini X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Kita hitung satu per satu. Ini. Jadi, saya berangkat gini. Misal Y sama dengan AX tambah B itu asimtot miring untuk X yang menuju tak hingga. Jadi artinya apa? Artinya berlaku hubungan ini. Kalau berlaku hubungan itu maka limit X menuju tak hingga kalau saya bagi dengan ini, sorry. Ini mau saya buka aja. Dibagi X, berapa hasilnya? Kalau limit ini 0. Limit ini berapa? Coba ada yang jawab. Berapa itu limitnya? Halo. Halo, halo. Halo, maka nggak ada yang tahu? Limit ini diketahui 0. Karena Y sama AX tambah B-nya asimtot miring. Maka limit ini berapa? Maulana, berapa ini? No. Mana Maulana? Maulana, Hadir, Pak. Bak, ini berapa limitnya? Diketahui limit ini 0. Iya, Limit ini berapa? berarti Pakai perasaan. Limit ini 0. 0 per X. Limit ini apa? Hah? 0 per X ya, Pak? Nggak ada limit hasilnya 0 per X. Berapa angkanya? 0, Pak. 0. Kenapa 0? Ternyata jawabannya betul. Tapi kenapa kira-kira? 0 per tak hingga, Pak. Pinter. Ini limit pembilangnya 0. Limit penyebutnya tak hingga. 0 dibagi tak hingga. Sangat 0 dong ya. Sejuta aja dibagi tak hingga. Kalau atasnya sejuta gitu. Bawahnya ini tak hingga. 0 juga. Ini apalagi 0 dibagi tak hingga. Ya 0. Oke, saya lanjut lagi. Ini saya pecah sebagai berikut. AX jadi tinggal A ya. Gitu. Limit ini berapa yang saya kasih Kurawal?
Maulana, ini berapa? Bentar, Ingat, A dan Pak. B-nya konstanta ya. Hah? Berapa? Gimana, Halo, Pak, maksudnya? Tadi. Ini yang saya kasih Kurawa limitnya berapa? Ayo sambil mikir. Hmm. Hah? Tadi yang jawab 0 siapa 0 ya? ya, Pak? Kamu bukan? Iya, Hah? saya, Pak. Nah, yang ini kenapa nggak bisa jawab? B 0 itu berarti, Pak. bilangan. Hah? Yang ini aja saya mau nanya limitnya berapa ini? Hmm? 0, Pak. 0 juga ya? Ini bilangan kan B-nya konstanta. Asimtot miring itu kan garis lurus. Garis miring. B-nya tertentu. Masih kita cari memang. Bilangan dibagi X-nya menuju tak hingga. Ya 0. Jadi saya punya. Oh, yang ini berapa limitnya? Maulana lagi. Hah? 0 juga. Masa limit X menuju tak hingga dari 7 berapa? Oh, berarti A, Pak. Nah, gitu ya. Limit konstanta kan konstanta. Jadi rumus dasarnya harus dipelajari, ngerjain soal-soal supaya ingat. X per X, ini A. Sama dengan, ini saya bawa ke kanan. Ini udah 0 tadi. Jadi tinggal A. Ya. Nah, dari hubungan ini, jadi saya punya kesimpulan untuk mendapatkan nilai A, kan kita mau nyari nih asimtot miringnya berapa A dan B-nya. Untuk mendapatkan A, ya kita hitung limit ini. Hitung limitnya. Hasilnya adalah A. Gitu. Maka keluarlah aturan ini. Sebentar. Nah, ini hitung limit ini. Fx dibagi X. Mana tadi? Fx dibagi X. Hasilnya itu haruslah menjadi A-nya. Tetapi kalau ternyata dihitung ini nilainya 0, limit ini 0, batal asimtot miringnya. Kenapa? Karena tadi asimtot miring A-nya nggak boleh 0. Kalau ketemunya ini 0, nggak ada asimtot miringnya untuk X menuju tak hingga. Kalau ini hasilnya tak hingga, batal juga asimtot miringnya ya. Jadi kalau ini dihitung ada angkanya, baru asimtot miringnya kemungkinan ada. Nah, kemudian mendapatkan B-nya gimana? Saya balik ke sini. Mendapatkan B-nya. Kita hitung dari sini lagi. Limit X mendekati tak hingga Fx min AX min B itu tadi sama dengan 0. A-nya udah ketemu tadi ya. Waktu ngitung ini. Yang bawah ini. Jadi A-nya udah tahu. Limit X mendekati tak hingga. Sorry, saya salah sebelum. Oh ya, betul. Fx min AX. Ini saya pecah gini. Dikurangi limit X menuju tak hingga dari B. Sama 0. Kemudian saya biarkan yang ini. Fx min AX. Ini hasilnya sama dengan B ya, limit konstanta. Saya bawa ke ruas kanan. Karena ini min, jadi di sini B. Nah, jadi kalau udah menemukan nilai A-nya, mendapatkan nilai B-nya dengan cara menghitung ini. Hasilnya B. Gitu. B boleh 0 ya, tapi nggak boleh tak hingga. Gitu. Itu adalah prosedur menentukan asimtot miring. Lupa yang halaman ini, nggak apa-apa.
Tapi harus ingat prosedurnya. Mencari asimtot miring adalah ngitung ini dan ini. Nanti yang menuju min tak hingga satu lagi sama aja ngitung ini dan ngitung ini. Itu ya, karena asimtot miringnya untuk ke arah kanan dan ke arah kiri mungkin aja sama, mungkin berbeda garis asimtot miringnya. Nah, kita lihat contohnya. Ini. Tentukan semua asimtot miring. Ini malah lengkap. Tentukan semua asimtot dari ini. Oke, akan saya hitung. Supaya cepat dibuka aja. Rekamannya udah ini teh, udah. Tentukan semua asimtot dari ini. Yang gampang dulu, saya mau mencari asimtot tegak. Caranya gimana? Nah, kalian kalau lupa, itu bayangkan asimtot tegak itu apa? Gitu ya. Bentar. Ini mau saya hapus dulu. Asimtot tegak itu adalah garis tegak yang didekati oleh fungsi. Ini, misalkan Y sama dengan berapa? 5, itu asimtot tegak, artinya apa? Bisa terjadi. Gitu. Nilai fungsinya jadi tak hingga. Bisa juga terjadi minus tak hingga. Bisa juga dari arah sini tak hingga. Atau dari arah sini min tak hingga. Salah satu. Jadi calon asimtot tegak itu kalau limitnya menjadi tak hingga. Limit fungsinya. Atau jadi min tak hingga. Sehingga dari soal ini calonnya adalah di X sama dengan 2. Karena kalau 2 kemungkinan dibagi 0 nanti tak hingga. Gitu ya. Tapi belum tentu. Kalau ternyata ini bisa dicoret, nggak jadi asimtot tegak. Jadi kalau fungsinya gini misalkan. Fx-nya X min 5X tambah 6 per X min 2 gitu. Ini kan bisa ditulis X min 2, X min 3 per X min 2. Kalau dihitung nanti limitnya ini kecoret, dapat angkanya. Nggak jadi tak hingga. Tapi baru calon gitu, X sama dengan 2 tuh. Nah, ini balik ke sini. Dulu ini, tutup dulu. Balik ke sini. Calonnya di 2. Dan untuk yang nilainya tak hingga, kita harus ngitung pakai limit kiri kanan. Itu ya. Cari asimtot tegak. Calonnya di 2. Hitung limit kirinya. Limit kirinya. Saya tulis ulang karena ini langsung hasil. Oke, kita hitung di sini ya. Jadi harus tahu langkah-langkahnya. Kalau nggak paham teorinya ya nggak tahu mau ngapain gitu. Kita lihat. Pembilang menuju berapa? 4 dikurangi 4 tambah 4. Jadi pembilangnya menuju nilai 4. Penyebutnya menuju nilai 2 kurangi 2, 0. Nah, bentuk 4 dibagi 0. Pasti ini hasilnya tak hingga. Tinggal tandanya bisa plus atau min. Atau min, salah satu. Nah, kita tentukan. Kita cari sekarang plus atau min. Gitu ya. Untuk itu kita lihat ini garis bilangan X-nya mendekati 2 dari kiri, dari 1. Kalau dari kiri berarti X-nya kurang dari 2. Kalau X-nya kurang dari 2 ini positif negatif? Nah, ini kelihatan sekali bahwa ini B kuadrat min 4AC diskriminannya negatif. Diskriminannya negatif berarti dia nggak punya akar. Nggak pernah 0 ini. Karena koefisien depannya positif ini, berarti ini selalu definite positif. Artinya berapapun X-nya ini pasti positif. Samaan kuadrat. Pertemuan kita pertama kali ya di depan. Ini selalu positif.
Kemudian X mendekati 2 dari kiri itu lebih kecil dari 2. X kurang 2-nya negatif ya. Karena X-nya kurang dari 2, X kurang dari 2 dikurangi 2. Hasilnya negatif. Jadi ini tadi positif, ini negatif. Hasilnya min tak hingga. Jadi dengan demikian, X sama dengan 2, asimtot tegak. Tegaknya seperti ini nih. Kalau ini garis X sama dengan 2, ini X sama dengan 2. Kalau didekati dari kiri, min tak hingga, artinya ini. Dekati dari kiri, grafiknya akan gini, min tak hingga. Kembali dari kanan juga harus dihitung. Limit X mendekati 2 dari kanan, dari X kuadrat min 2X tambah 4 per X min 2, itu sama dengan 2 dari kanan, mendekatinya dari sini. Jadi X-nya ada di kanan 2. Ini tadi selalu positif. Ini positif ya. Ini X-nya dari kanan 2 lebih besar dari 2. Dikurangi 2 positif. Jadi plus tak hingga. Artinya kalau mendekati 2 dari kanan, grafiknya haruslah plus tak hingga gitu. Nanti gambar grafik setelah ini. Oke, saya ke sini. Ini nggak kelihatan kan langsung gitu. Ini juga. Oke, dari ini menghasilkan Y sama 2 asimtot tegak. Ini juga menghasilkan Y sama 2 asimtot tegak. Kemudian asimtot datar. Asimtot datar tuh kita ingat gini. Kalau nggak paham nanya ya, kalau nggak ngikuti ya. Jangan diam aja, saya nggak tahu nih, nggak ngelihat wajah kalian. Bayangkan asimtot datar. Apa asimtot datar? Asimtot datar adalah garis mendatar yang didekati fungsi kalau X-nya makin ke kanan atau makin ke kiri ya. Jadi di sini kalau grafiknya seperti ini misalnya. Nah, atau mungkin ada asimtot datarnya untuk yang ke kiri. Ini grafiknya misalkan kayak gini. Kok biru? Merah. Nah, ini mendekati. Makin ke kiri, makin dekat gitu. Jadi kita harus ngitung apa? Jadi ini kan Y sama dengan, katakan ini 3. 3 asimtot datar. Ini katakan min 2. Y sama dengan min 2 juga asimtot datar. Cirinya, kita harus menghitung limit dari fx kalau x-nya mendekati tak hingga ke kanan terus sama ke kiri terus. Maka di sini saya ngitung ini. Oh ini tadi ya udah. Asimtot datar. Saya ngitung limit x mendekati tak hingga. Nah, ini saya bagi dengan x kuadrat. Ini kita lihat ini 0, ini 0. Jadi pembilang menuju 1. Ini 0, ini 0. Penyebutnya 0. Atasnya 1, bawahnya 0. Pasti tak hingga. Tinggal tandanya. Kayak tadi. Tandanya. Kalau ini nggak ada limit kiri kanan ya kalau tak hingga. Ini atasnya 1, positif. Bawahnya ini 0 kurang 0. Tapi yang ini ketilep sama yang ini ya. Tuh. Kalau X-nya sejuta gitu. 1 per sejuta sama 2 per sejuta pangkat 2. Yang ini nggak ada artinya. Jadi yang mendominasi ini. Dia positif. Ini positif 1 pembilangnya. Penyebutnya mendekati 1 per X. Yang ini kalah. Positif juga. Jadi plus tak hingga. Oke, kalau tak hingga yang nggak ada asimtot datarnya. Kalau asimtot datar tadi kan harus Y sama dengan berapa gitu. Ini limitnya. Kemudian, salah. Untuk menuju min tak hingga saya hitung juga. Ketemunya ini. Jadi nggak ada asimtot datarnya. Nah, asimtot miring.
Saya akan ngitung asimtot miring. Asimtot miring lupa. Lihat lagi tadi caranya. Ngitung ini. Fx dibagi X. Itu A-nya. Oke, lakukan di sini. Asimtot miring. Ngitung limit. Apa tadi? Lupa lagi. Limit X mendekati tak hingga dari Fx dibagi X. Itu hasilnya A-nya. Oke. Jadi hitung limit X menuju tak hingga Fx dibagi X. Fx dibagi X berarti ini dibagi X. Jadi ininya dikalikan X bawahnya ya. Bagi pangkat tertinggi nanti hasil limitnya adalah 1. Oh, A-nya 1 nih. A-nya 1. Kemudian mencari B-nya. Karena kan kita mencari Y sama dengan AX tambah B. Sebagai asimtot miring. Kita mencari AX tambah B sebagai asimtot miring. B-nya dapat dari sini. Limit Fx min AX. Saya hitung. Limit Fx min AX. A-nya tadi 1. Oke? Ini menjadi ini. Samakan penyebutnya. Kalau disederhanakan ketemu ini. Kalau X mendekati tak hingga, ini bilangan dibagi tak hingga bawahnya. Hasilnya 0. Nah, dengan demikian maka ini mah nanti yang ini. Y sama dengan AX tambah B atau 1X tambah 0. Nah, 1X tambah 0 atau Y sama dengan X aja. Asimtot miring untuk ke arah kanan. Ke arah grafiknya ke kanan. Jadi kalau ke kanan terus, praktis grafik ini mendekati garis Y sama dengan X. Kalau saya gambar gini. Bentar. Ilustrasinya. Jadi, kalau ini Y sama dengan X, karena dia asimtot miring, saya nggak tahu grafiknya gimana. Pokoknya grafiknya kalau ke kanan terus, ini mendekati grafik ini. Nah, ini ya si fungsinya itu. Ke biru coba. Si Fx ini mendekati Y sama dengan X. Mungkin juga gini, kita nggak tahu. Pokoknya mendekati Y sama dengan X. Nanti untuk menggambar grafik itu pengetahuannya. Satu lagi untuk X mendekati min tak hingga. X mendekati min tak hingga saya hitung ketemu lagi A-nya. A ini bisa beda dengan yang ini ya. Kebetulan aja ini asimtot miringnya ketemu yang sama gitu. Bisa aja beda. Oke, ini A-nya, nyari B-nya kayak tadi. Fx min X. Fx min AX. A-nya yang ini kan. Ini ketemu ini. Jadi B-nya 0. Jadi ke arah kiri, asimtot miringnya juga Y sama dengan X. Begitulah ceritanya. Coba kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita pindah menggambar grafik. Pak, itu Y Tanya dulu, sama dengan Hah? izin bertanya, Kenapa? Pak. Itu yang Ya, Y sama dengan X itu asimtot miring tuh soalnya B-nya 0 ya, Pak. Terus A-nya 1. Jadi Y sama ya dengan betul. X gitu. Ini sebenarnya sama dengan 1 kali X tambah 0. A-nya 1, jadi AX tambah B, 1X tambah 0. Oke? Oke, makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, kalau nggak ada, saya akan lanjut ke menggambar grafik. Nah, untuk menggambar grafik,
itu ada tahapan-tahapan yang kita kumpulkan dulu. Tahapannya apa? Misalkan kemonotonannya. Kapan grafiknya naik, kapan grafiknya turun. Di mana maksimum minimum lokalnya. Kemudian dikumpulkan juga kecekungannya. Kapan grafiknya cekung ke atas, kapan cekung ke bawah. Itu ya kita kumpulkan. Di mana ada titik beloknya. Di mana ada asimtot tegaknya, atau asimtot miring, atau asimtot datarnya. Nah, itu semua kita kumpulkan, nanti digambar grafiknya. Nah, saya akan menggunakan fungsi yang udah pernah kita pelajari, tapi sebelumnya ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Nggak harus urut ini ya, yang saya tulis sekarang ini nggak harus urut. Tentukan daerah definisi dari fungsi f. Jadi di mana f fungsinya nggak terdefinisi ya nanti di gambar grafiknya di titik itu nggak ada. Kemudian kalau gampang aja tentukan perpotongan dengan sumbu-sumbu x dan sumbu y. Potong sumbu y itu artinya grafiknya x-nya 0, masukkan x-nya 0, y-nya berapa itu. Kalau potong sumbu X, Y-nya dinolkan. Kadang-kadang ngitungnya susah ya, tinggalin aja dulu ini. Kemudian kalau fungsinya gampang diperiksa sebagai fungsi ganjil atau genap, ya kita periksa. Supaya nanti waktu menggambar kalau kita tahu fungsi genap, maka kalau fungsi genap, nanti gambarnya harus simetri terhadap sumbu Y. Kalau diketahui fungsi ganjil, ya harus simetri terhadap titik 0. Ini biasanya saya nggak lakukan dulu. Yang dilakukan ini. Coba saya ringkas dulu di sini. Kalau saya punya fungsi fx, kemudian dengan uji turunan pertama kita mendapatkan apa? Kemonotonannya ya. Kalau f aksen x besar 0, berarti f-nya monoton naik. Kalau f aksennya kecil 0, f-nya monoton turun. Gitu. Kemudian dari sini juga kita mendapatkan maksimum dan minimum lokal. Ya. Dengan memeriksa tanda F aksen, perubahan tanda F aksen. Oke, yang lanjutnya kemudian kalau ini saya turunkan lagi turunan 2 untuk menguji kecekungan. Kalau turunan 2-nya besar 0, F cekung atas. Kalau kecil 0, F cekung bawah. Kemudian sekaligus kalau nanti ada titik di mana berubah kecekungannya, kita mendapatkan uji juga untuk titik belok atau titik balik. Sama aja. Nah, dari sini baru nanti di sketch gambar grafiknya. Oke, ini tujuan pertama untuk kemonotonan dan ini uji turunan 2 untuk ini. Tentukan semua asimptotnya, gambar grafiknya. Nah, saya pakai fungsi ini sebagai contoh. Ini adalah fungsi yang udah pernah kita bahas dari depan. Kemonotonannya udah dihitung. Titik maksimum minimum lokalnya udah dihitung. Kalau lupa lihat lagi ke depan. Kecekungannya udah dihitung. Asimptotnya tadi baru aja dihitung. Asimptot datar. Asimptot tegak. Asimptot miring. Nah, akan kita gambar ya. Oke. Saya akan pakai ini summary-nya aja. Dari pembahasan di depan kita udah mendapatkan fungsi F itu monoton naik di sini dan monoton turun di sini. Kalau lupa ini bisa diklik lagi, keluar lagi yang depan. Oh ya, kalian nggak bisa klik ya. Lihat di bagian depan bisa dilihat ini. Menguji kemonotonan kalau lupa.
Oke, saya akan ambil sepotong-sepotong tanpa memperhatikan yang ini. Jadi saya udah punya ini. Ambil ya sampai sini. Saya akan membuat gambar baru. Nggak pakai yang dari situ. Oke. Dengan data ini, maka saya bisa bikin grafiknya. Punten agak jelek ya tulisannya. Tebal benar. Sebentar. Ini ya. Ini juga. Udah. Oke. Saya mau gambar grafiknya ini. Sepotong-sepotong. Baru ke monotonan dan maksimum minimum lokal. Oh ya, fx-nya perlu saya salin juga. Karena fx-nya harus dihitung juga nilai fungsinya. Ini saya crop juga. Nah, ini fungsinya. Oke. Nah, kita lihat ini. Lebih gampang sebenarnya kalau dibuat garis bilangan. Naik diminta hingga sampai 0. Ini monoton naik. Ya, ini tanda dari F aksen gitu ya. Monoton naik berarti plus di sini. Diuji kemudian 02 monoton turun. 24 monoton turun juga. Kemudian dari 4 tak hingga monoton naik lagi ya. Saya lihat dari sini. Oke. Maksimum lokal waktu exit 0. Waktu exit 0, ini maksimum lokal karena naik kemudian turun. Maksimum lokal, exit 0, ini berapa? Exit 0, ini menjadi 4 dibagi min 2. Hasilnya 0, min 2. Saya gambar 0, min 2. 0, min 2. Min 1, min 2. Nah, 0, min 2 itu di sini. Kemudian minimum lokal di 4. X-nya 4. Kalau dihitung Y-nya 6. Percaya aja ya. X-nya 4, Y-nya 6. X-nya 4. 1, 2, 3, 4. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, dikira-kira aja 6 ya. Ini 3. Ini 6. Nggak cocok 3-nya. 3, 6, 3, 2, 1. 4, 5. Gitu ya. Nah, minimum lokal di 4,6. 4,6 di sini ya. 4,6. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita gambar gini. Kemonotonannya. Dari min tak hingga sampai 0, monoton naik. Jadi si grafik itu harus dia dari sini naik sampai X0 naik gitu. Ya. Kemudian dari 0 sampai 2 dia harus turun. Grafiknya turun. Oh ya, di 2 nggak ada nilainya nanti ya. Di 2 nggak ada nilainya, tapi ini turun. Gitu. Gitu. Kemudian dari berapa lagi? Dari 2 sampai 4 dia turun. Di 4 nilainya sekian. 2 sampai 4, di 2 nggak ada nilainya. Tapi ini harus turun. Nggak tahu gimana, turun lah. Nggak tahu kecekungannya gimana. Dari 4 sampai tak hingga naik. Dari sini harus naik lagi. Ya. Nih, saya gambar umumnya. Ini turun, ini naik. Oke, itu baru sepotong. Kemudian kita lihat ini. Selanjutnya kecekungannya. Kecekungan udah dihitung juga. Di depannya, kecekungan dari ini udah dihitung. Dan titik baliknya. Saya salin mau digambar. Saya gambar.
Uts, gede sekali. Saya biasanya gambarnya enaknya pakai kok ini keluar. Ini. Kalau kecekungan kita periksa tanda F double aksen X ini udah dilakukan di depan. Minta hingga sampai 2 itu cekung ke atas berarti ini positif semua. Ini salah, kemarin ada salah. Ini harusnya cekung ke bawah. Di depan udah betul. Yang ini harusnya cekung ke atas. Saya salah bikin kalimat aja. Kalau pengujiannya udah di depan seperti itu. Jadi ini salah. Saya hapus dulu. Ini harusnya min. Ini plus. Turunan kedua plus cekung ke atas. Nah, dari informasi ini kita lihat. Dari minta hingga sampai 2 harus cekung ke bawah. Nggak boleh kayak gini nih. Ini nggak boleh, ini cekung ke atas nih di sini. Di sini cekung ke atas, harus cekung ke bawah semua. Gitu ya. Jadi yang merah ini saya ganti. Saya ganti dengan mana? Dengan yang cekung ke bawah sampai 2. Jadi ini harus cekung ke bawah, tapi turun naiknya grafik jangan diubah lagi. Jadi saya ganti ini harus cekung ke bawah. Di sini juga harus cekung ke bawah. Kemudian dari 2 sampai tak hingga, ini X-nya 2 aja. 2 sampai tak hingga harus cekung ke atas terus. Berarti ini nggak boleh lower gini. Ini nanti ini di sini ada bagian yang cekungnya ke atas tuh. Ada juga yang cekungnya ke bawah. Harus ke atas terus. Berarti turun dan cekung ke atas. Bentuknya gitu. Kemudian sebelahnya naik dan cekung ke atas. Naik, cekung ke atas. Bentuknya gitu. Melengkungnya ya. Saya perbaiki dikit. Ini turun dan cekung ke atas. Ini naik dan cekung ke atas. Gitu. Jadi kalau di slide-nya, ini gambarnya lebih bagus. Jadi ini dan ini. Kalau sebelumnya mundur, ini hanya tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Kapan dia turun, kapan dia naik. Dari sini. Kecekungannya pakai turunan 2. Kemudian asimtotnya baru aja tadi kita hitung, yaitu di 2 asimtot tegak. Nah, ini berarti digambar grafiknya mendekati 2, makin tinggi. Ini mendekati min tak hingga. Kemudian asimtot miring ada tadi, Y sama dengan X. Mana asimtot miring? Oh, asimtot miring ini Y sama dengan X. Artinya apa? Kalau X yang membesar terus ke kanan, si grafik biru ke kanan terus, dia akan mendekati garis Y sama dengan X. Yang biru ini. Ke kiri juga sama. Ya, ke kiri tadi mendekati Y sama dengan X karena asimtot miringnya sama Y sama dengan X. Jadi yang biru ini kalau ke kiri terus mendekati Y sama dengan X. Oke, begitulah ceritanya ya. Moga-moga bisa dipahami. Oke, terakhir saya akan bahas satu contoh lagi. Harus pelan-pelan yang gini ya, menggambarnya. Jadi dapat gambar yang persis. Oke, saya tutup. Saya bahas satu contoh terakhir yang ini. Yang ini lebih gampang grafiknya. Tapi prosedurnya sama. Nah, ini kelihatannya fungsi ganjil ya. Apa itu fungsi ganjil? Lupa. Fungsi ganjil itu adalah kalau memenuhi tebal sekali. Sini. Fungsi ganjil itu memenuhi F min X sama dengan min Fx. Coba kita lihat fungsi kita ini. Saya periksa.
Oh ya, ini difaktorkan dulu, biarin aja. Fungsi ganjil dari mana? Oh, nggak diperiksa di sini. Langsung disebut aja. Kita periksa ya. Kita periksa. Benar nggak dia fungsi ganjil? Caranya dihitung F min X-nya. F min X. Semua ganti X-nya dengan min X. Min 20 kali min X semua. Per 20. Sama dengan ini menjadi min X pangkat ini ya. Min 3X pangkat 5 kan. Ini jadi tambah ya. Karena min X pangkat 3 kali 20. 20X pangkat 3. Bagi 20. Sama dengan, saya keluarin minnya ini menjadi 3X pangkat 5 min 20X pangkat 3 per, kok 20 sih? Iya betul, 20. Sama dengan min, ini kan Fx sendiri, Fx semula. Jadi, F min X sama dengan min Fx. Dia fungsi ganjil. Kegunaannya apa? Nanti waktu digambar grafiknya harus simetri terhadap titik 0. Jadi kalau nanti gambarnya di sini gitu, ya yang di sini harusnya gitu simetri. Kalau ditarik terhadap Y titik 0 dia tingginya sama. Di titik A dan di min A tingginya sama tapi berlawanan tanda. Oke, biarkan dulu. Saya mau mencari sekarang, perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat, udah sendirilah ya. Potong sumbu X, berarti Y-nya 0, cari X-nya berapa. Potong sumbu Y, berarti X-nya 0, ketemu Y-nya. Nah, yang lebih penting ini, mencari kemonotonan, maksimum minimum lokal, kecekungan, dan titik balik. Jadi untuk mencari kemonotonan, saya turunkan. Ini diturunkan, percaya aja jadi ini. Ya. Kemudian kita cari yang turunannya 0. Turunannya 0, kalau X-nya 0, ini. Atau 1/4 X kuadrat min 1 sama 0. Atau X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4. X-nya sama dengan penarikan akar plus min akar 4. Jadi dapatnya min 2 sama 2. Itu ya. Oke, ada 3 titik stasioner. Titik singular mana? Yang turunannya nggak ada. Ini turunannya selalu ada, berapapun X-nya. Oke, jadi titik kritisnya hanya ada titik singular. Titik ujung juga ini nggak ada. Nah, kita periksa F aksennya, tanda F aksennya. Kalau kalian periksa, itu tandai dulu titik-titik stasionernya. Kemudian periksa tanda. Dari sini kita dapat kesimpulan ini. Nah, dari sini saya udah bisa ngira-ngira grafiknya. Sebentar ya, ini. Saya ambil dulu. Atau di sini gambar? Oh, belum ya. Oke, saya akan ini. Dari data yang ini, sebenarnya kita udah bisa menggambar sebagian grafiknya. Sebagian grafiknya saya nggak akan gambar, tapi ambil dari solusinya juga. Sebentar. Kalian tunggu dulu ya. Nah, ini saya mau ambil. Yang biru ini. Dan saya jelaskan. Ups, ketutupan tulisannya. Kok nggak bisa dipindah sih gambarnya? Dinaikin gimana ya? Bisa nggak dinaikin? Nggak bisa. Ya udah. Nah, dari data-data yang udah kita dapat, memotong sumbu koordinat di 0,0 kita gambar. Berarti grafiknya harus melalui ini. Kemudian ini dikira-kira aja 2/3 akar 15 di sini.
Kemudian satu lagi minus 2/3 akar 15. Itu adalah 3 titik ini. Perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Kemudian dari data ini saya dapat di min 2 maksimum lokal. Ya, saya hitung. Kalau X-nya min 2, masukkan ke fungsinya. Bukan masukkan sini ya. Masukkan ke fungsinya, hitung nilai fungsinya. Pokoknya dia maksimum lokal. Di 0, oh bukan maksimum, bukan minimum. Di 2, minimum lokal. Di 2 kalau dihitung nilainya negatif. Jadi di 2 itu dan di min 2 harus dihitung dari fungsi semula ya. Ini dari sini. Masukkan min 2 sama 2, kita dapat Y-nya itu adalah di titik ini dan titik ini. Kemudian dari kemonotonannya saya bisa menggambar grafiknya ini. Dari min tak hingga sampai min 2, grafik harus naik. Di min 2 sekian. Ini harus naik melalui titik yang ini. Naik. Dari min 2 sampai 2 harus turun. Min 2 sampai 2 ini harus turun. Lengkungannya belum tahu kecekungannya. Dari 2 sampai ke kanan harus naik. Dan melalui titik ini. Nah, dari turunan pertama dan titik-titik potong kita ketahui ini. Sebenarnya grafiknya lebih-lebih lagi harusnya simetri terhadap titik 0. Nggak boleh gini, karena dia fungsi ganjil kan tadi. Tapi biar aja dulu sementara ya. Kemudian ini lanjut, turunan 2. Oh ini, tadi belum disebut. Turunan 2, turunan 2-nya dicari yang sama dengan 0, yaitu di 0 dan X kuadrat sama dengan 2. X-nya plus min akar 2. Nah, kecekungannya seperti ini. Jadi, kalau ini saya salin. Saya salin ya ke sini. Ke gambar saya. Syarat berikutnya lagi. Saya punya data ini. Artinya apa? Saya harus ngegambar dulu nih min akar 2. Min akar 2 tuh, akar 2 tuh 1,4 ya. Min akar 2 saya tandai pakai hijau lah kira-kira. Min 1,4 ini. Min akar 2. Ini 1,4. Ini akar 2. Nah, grafik dari min tak hingga sampai min akar 2 harus cekung ke bawah. Jadi grafiknya harus saya modif ini. Nggak boleh kayak gini. Sampai min akar 2 harus cekung ke bawah. Berarti grafiknya haruslah kurang lebih mungkin ini. Harus melalui titik yang jedol-jedol itu ya. Di min akar 2 harus dihitung dulu. Pokoknya ini harus cekung ke bawah. Gitu ya. Mungkin aja grafiknya gitu. Mungkin juga kayak gini. Pokoknya ini cekung ke bawah. Turun naiknya fungsi nggak boleh diubah-ubah lagi. Gitu ya. Nah, cekung ke bawah. Dari min akar 2 sampai 0 harus cekung ke atas. Jadi mungkin saya supaya lebih bagus gambarnya gini. Min akar 2 harusnya dihitung nilai fungsinya. Saya nggak tahu berapa, pokoknya sampai min akar 2 itu harusnya cekung ke bawah. Turun naiknya jangan diubah lagi nih ya. Ini yang biru naik kemudian turun. Kemudian sampai 0 harus turun. Harus melalui ini. Oh, nggak mungkin gini. Kalau ini negatif, turun nggak mungkin mencapai ini. Berarti saya salah. Dari sini sampai min akar 2, cekung ke bawah. Ini melengkungnya ke bawah semua ini. Ya. Kemudian min akar 2 sampai 0, cekung ke atas. Saya ganti warna coklat. Dari sini ke sini menjadi coklat. Jadi grafiknya kalau itu tadinya gitu, kemudian cekungnya berubah. Ini titik beloknya. Ya. Ini titik belok. Karena berubah kecekungannya. Cekung bawah jadi cekung atas. Ini cekung bawah jadi cekung atas.
Lanjut lagi, ini harus cekung bawah dan turun sampai akar 2. Sampai akar 2. Harus cekung bawah gitu, melengkungnya ke bawah sampai akar 2. Kemudian sisanya cekung atas, turun naiknya harus diikutin. Cekung atas. Jadi yang di sini itu kira-kira tadinya melengkung ke bawah, kemudian berubah jadi melengkung ke atas. Saya gambar yang bagusnya di sini. Oh ya, asimtot kalau dicari ini nggak ada asimtotnya kalau polinom. Nih gambarnya yang bagusnya ya ini. Nah, di sini nih. Tadinya turun naiknya seperti ini, kecekungannya. Dia cekung bawah sampai ini, minus akar 2, yang nggak proporsional nih grafiknya. Kemudian dari sini cekung atas, harus cekung bawah lagi. Cekung bawah lagi sampai sini, sampai akar 2. Kemudian ini berubah cekung atas lagi. Ini titik belok. Ini juga titik belok karena cekung ke atas berubah jadi cekung bawah. Ini cekung bawah sampai sini berubah jadi cekung atas. Titik belok. Ini juga titik belok karena cekung bawah kemudian cekung atas. Semua dilihatnya dari data ini ya. Data hitungan ini. Nah, kira-kira begitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Harus pelan-pelan diulangi lagi ya yang ini. Karena harus nyoba sendiri baru kerasa. Gitu. Oke. Saya coba hentikan dulu rekamannya.